Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menikmati berkat Allah yang tidak terbatas. Pagi hari ini saya akan membagikan renungan kebenaran firman Tuhan tentang respon, yaitu suatu reaksi atau tanggapan seseorang terhadap suatu peristiwa yang dilihat, didengar, atau dirasakan, di mana kemudian hal itu memunculkan satu perilaku atau tindakan. Kita harus menyadari bahwa semua perilaku atau tindakan dari sebuah respon pasti memberi kita dampak atau hasil. Jika respon kita negatif pada suatu hal, maka dampaknya juga akan negatif. Dan jika kita memberi respon positif, maka dampak yang kita alami tentunya juga positif Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saya rindu setelah kita semua mendengar renungan pada pagi hari ini, kita dapat belajar bagaimana seharusnya kita memberi respon terhadap apapun yang kita lihat, yang kita dengar, atau kita rasakan dengan benar. Saya akan membawa Bapak Ibu Saudara belajar dari dua tokoh dalam Injil Lukas tentang bagaimana mereka memberi respon terhadap firman yang mereka dengar. Saya akan membacakan ayat tersebut di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Dan ayat yang ke-34 sampai 35 dari Injil Lukas yang pertama ini demikian bunyinya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Bapak Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pada bagian pertama, kita akan melihat tokoh Zakaria. Dia adalah seorang imam yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani di bait Allah. Zakaria memiliki satu masalah dalam rumah tangganya. Di ayat yang ke-7 dalam Lukas 1 ini, kita mendapat informasi bahwa ia tidak mempunyai anak dan istrinya mandul. Itu merupakan satu masalah yang dialami oleh keluarganya. Dan di ayat yang ke-13 juga kita mendapat satu informasi yang luar biasa bahwa Zakaria sudah membawa masalahnya ini kepada Allah di dalam doa. Namun kita melihat bahwa ketika malaikat Gabriel membawa kabar baik kepadanya, yaitu ketika dikabulkannya doa-doa Zakaria, justru respon yang ia berikan kepada malaikat itu adalah respon ketidakpercayaan. Kita lihat juga yang kedua, yaitu Maria. Dia adalah seorang gadis muda dari Nazaret. Ketika malaikat Gabriel menemuinya, Maria sedang berada di dalam rumah. Memang Alkitab tidak memberi informasi apapun tentang apa yang sedang Maria lakukan saat itu. Meskipun ada beberapa orang yang mencoba menafsirkan bahwa Maria pada saat itu sedang berdoa, sehingga muncul gambar-gambar di mana Maria sedang berada di dalam kamarnya, sedang berdoa ketika malaikat Gabriel menemuinya. Ya, itu bisa jadi menurut saya, Maria mungkin sedang berdoa. Namun saya juga meyakini kalau Maria pada saat itu tentu sedang melakukan aktivitas hariannya sebagaimana yang biasa ia lakukan. Karena ada banyak contoh Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab di mana malaikat menemui orang-orang tertentu bukan ketika mereka sedang berdoa, sedang kusuk, sedang beribadah atau hal-hal yang nampak rohani lainnya. Namun
malaikat Allah dapat datang kepada orang-orang tertentu ketika mereka sedang beraktivitas. Contohnya ada Gideon. Ketika malaikat menemuinya, ia sedang bekerja. Kemudian ada Manoah dan istrinya. Malaikat menemui istri Manoah ketika ia sedang beraktivitas. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sesungguhnya ketika kita sedang bekerja, kita beraktivitas, itu sama dengan kita sedang beribadah. Jadi Allah tidak sedang membeda-bedakan atau Allah hanya mau berbicara kepada orang-orang yang dalam tanda petik sedang melakukan satu tindakan rohani, sedang ibadah, sedang berdoa, atau sedang membaca Alkitab saja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena Allah dapat berbicara kepada kita, malaikat Allah dapat diutus kepada umatnya, kepada siapapun di saat kita sedang melakukan apapun, sedang beraktivitas, Allah dapat melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali lagi pada Maria. Bagaimana respon Maria ketika malaikat Gabriel membawa suatu berita luar biasa kepadanya? Maria merespon dengan penuh kepercayaan. Bagaimana kita bisa membedakan respon Zakaria dan Maria? Karena ini situasinya tidak terlampau lama Bapak Ibu Saudara. Hanya sekitar 6 bulan. Jadi ketika Gabriel menemui Zakaria, kemudian malaikat Gabriel menemui Maria, itu hanya berselang 6 bulan lamanya. Memang ketika kita membaca, sepertinya ungkapan Zakaria di ayat 18 sama dengan ungkapan Maria di ayat yang ke-34. Mungkin jika kita mendengar intonasi Zakaria dan Maria ketika mereka berbicara secara langsung, akan lebih memudahkan kita untuk membedakannya. Jadi, bagaimana caranya kita dapat membedakan respon Zakaria dan Maria ini? Kita dapat mengetahui perbedaan itu dari memperhatikan jawaban malaikat Gabriel atas respon mereka. Di ayat yang ke-19 yang sudah saya baca di awal, kita melihat bahwa malaikat Gabriel harus menjelaskan tentang keberadaan dirinya. Sebagai malaikat yang melayani Allah, yang diutus oleh Allah membawa kabar baik kepadanya. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa Zakaria pada saat itu ragu. Dia tidak percaya pada apa yang diucapkan oleh malaikat Gabriel. Dan akibat dari ketidakpercayaannya itu adalah kebisuan. Jadi Zakaria mengalami kebisuan akibat ketidakpercayaannya. Saat ini kita tidak sedang menuduh Allah menghukum Zakaria karena ketidakpercayaannya. Tetapi ketidakpercayaan Zakaria pada firman Allah itulah yang membuat Zakaria kehilangan berkat-berkat yang seharusnya ia terima. Kemudian di ayat 35, jawaban Gabriel menunjukkan bahwa Maria sedang mempertanyakan suatu cara tentang bagaimana terjadinya, bagaimana proses mengandung bayi Yesus karena ia belum bersuami. Malaikat Gabriel menjelaskan satu proses di ayat 35 itu, yaitu Roh Kuduslah yang akan turun atasnya dan kuasa Allah yang maha tinggi yang akan menaungi Maria. Kepercayaan Maria pada berita yang dibawa oleh malaikat Gabriel membuatnya menerima berkat Allah sepenuh-penuhnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kita semua untuk merespon setiap firman yang kita dengar dengan benar. Semustahil apapun itu, terimalah dengan kepercayaan penuh. Meskipun disertai pertanyaan seperti Maria, karena dengan demikian kita akan menerima sepenuhnya
berkat Allah yang telah disediakan bagi kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mau mempercayai firman-Mu dengan sepenuh hati. Dan Roh Kudus tolong kami, mampukan kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Penuh dengan ucapan syukur ya Bapa, kami jalani hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan.